Oke ya, sekarang kita lanjut. Kita lihat. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gerak melingkar. Kemudian berikutnya kita akan beralih ke gerak rotasi ya. Apa itu gerak rotasi? Apa perbedaannya gerak melingkar dengan gerak rotasi? Kemudian kita akan membahas juga mengenai momen inersia, energi kinetik rotasi, dan momentum sudut. Baik, kita mulai dengan membahas apa itu gerak melingkar. Gerak melingkar, oke, ini definisinya ya. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Oke, gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Itu adalah gerak melingkar. Nah, di sini kita lihat ada sebuah benda. Ya, ini sebuah benda, sedangkan ini adalah lintasannya, lintasan dari benda ini misalnya, gitu ya. Nah, nah, ini adalah gerak melingkar, ya. Jadi dia bergerak, gerakannya itu mengikuti lintasan yang bentuknya lingkaran, ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa parameter terkait dengan gerak melingkar. Ada beberapa parameter penting yang harus dipahami mengenai gerak melingkar, ya, yang terkait dengan gerak melingkar. Yang pertama adalah beberapa konsep, beberapa parameter penting ya pada gerak melingkar. Ini sebenarnya mirip ya, mirip dengan gerak lurus. Jadi kalau Anda kemarin menguasai gerak lurus, maka Anda tidak akan kesulitan, tidak akan banyak mengalami kesulitan ketika membahas mengenai gerak melingkar atau gerak rotasi. Karena istilahnya itu hampir sama dan bentuk rumusnya juga hampir sama gitu ya. Jadi kalau Anda kemarin menguasai gerak lurus, ini juga pasti dikuasai gitu ya. Seperti itu. Ya cuman beda gerak, cuman beda bentuk gerakannya aja gitu ya. Nah, di sini ada beberapa besaran fisis yang terkait dengan gerak melingkar. Yang pertama adalah delta sudut. Ini artinya perubahan sudut. Karena gerak melingkar ini dia gerakannya berputar gitu ya. Dia kan berputar kan gerakannya itu kan. Maka karena dia gerakannya berputar, dia mengelilingi, dia itu mengikuti garis lingkaran. Nah, karena dia mengikuti garis lingkaran, maka pasti ya, yang namanya lingkaran itu kan ada titik pusat ya, ada titik pusatnya, ada jari-jarinya gitu kan, seperti itu. Ketika dia berputar, itu kan artinya dia itu membentuk sudut ya, yang tadinya dia, oh, iya gitu lah pokoknya ya. Nanti kita lihat animasinya ya. Jadi di sini dia akan memiliki yang namanya perubahan sudut ya, yang tadinya sudutnya 0 di sini asalnya posisinya di sini, kemudian dia berputar ya, dia bergerak melingkar, dia beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian dia bergerak gitu kan, bergerak melingkar, berputar gitu ya. Yang tadinya dia di sini, dia jadi di sini gitu kan. Nah, ini di sini gitu kan. Artinya dia kan bergeser ya, tapi bergeser secara melingkar gitu ya. Nah, artinya di sini terjadi perubahan sudut. Yang asalnya sudutnya di sini, ya, yang asalnya di sini, dia berubah menjadi di sini gitu kan. Artinya dia mengalami perubahan sudut, gitu ya. Di sini perubahan sudutnya gitu kan. Seperti itu. Nah, itu ya, itu gerak melingkar ya, seperti itu. Jadi yang namanya karena dia lingkaran, otomatis dia akan memiliki memiliki titik pusat ya. Dia mengalami perubahan sudut kan, asalnya dia di sini, dia berputar, dia jadi di sini gitu kan. Berarti dia mengalami perubahan sudut, yang tadinya dia posisinya di sini 90 derajat gitu ya. Dia karena dia berputar, dia jadi di sini posisinya ya. Artinya di sini terjadi perubahan sudut.
gitu ya. Nah, dia akan memiliki perubahan sudut. Nah, yang kedua, parameter yang fisis yang yang diketahui, yang kedua adalah kecepatan sudut, gitu ya. Kecepatan sudut. Jadi kalau pada gerak lurus mah namanya perubahan posisi gitu ya. Kalau di sini mah namanya kecepatan sudut, perubahan sudut. Kalau di gerak melingkar itu namanya istilahnya kecepatan sudut. Kalau pada gerak lurus namanya kecepatan biasa ya, kecepatan linier gitu kan, seperti itu. Nah, ada perbedaannya di sini. Kalau pada gerak melingkar itu dia memiliki yang namanya percepatan sentripetal ya. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar. Itu namanya percepatan sentripetal. Percepatan yang menyebabkan benda itu bergerak secara melingkar gitu ya. Jadi percepatan sentripetal itu dia arahnya itu selalu menuju pusat lingkaran gitu ya. Nah, ini kan benda ya. Benda ini kan harusnya dia geraknya lurus, harusnya itu bergerak ke kanan atau ke kiri gitu ya. Dikarenakan adanya sentripetal, si benda itu yang tadinya harusnya lurus gerakannya, dia jadi ketarik ke pusat lingkaran gitu. Jadinya yang tadinya dia harusnya lurus gerakannya, dia jadi berbelok gitu ya. Nah, sesuatu atau hal atau parameter ya yang menyebabkan perubahan kecepatan benda yang arahnya tadinya ke kiri jadi dia bergerak jadi dia melengkung, itu namanya percepatan sentripetal gitu ya. Jadi percepatan sentripetal ini adalah dia yang menyebabkan gerak melingkar tuh ini sentripetal gitu ya. Karena dia ditarik ke pusat lingkaran sehingga benda yang tadinya harusnya lurus gerakannya lurus, dia jadi berbelok, dia jadi melengkung gitu akibat adanya sentripetal ini gitu ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya yang istilah yang harus diketahui adalah percepatan sudut. Nah, ini beda ya. Percepatan sudut itu beda dengan sentripetal. Kalau sentripetal mah dia arahnya menuju pusat lingkaran, sentral ya, sentral, sentripetal itu sentral ya. Jadi percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Itu namanya sentripetal. Nah, kalau bedanya, kalau percepatan sudut itu adalah percepatan yang memutarkan benda, yang membuat si benda ini berputar gitu. Itu namanya percepatan sudut gitu ya. Putaran atau disebutnya percepatan putaran lah. Gitu ya. Jadi dia tuh berputar lah. Jadi yang menyebabkan ini dia berputar gitu ya. Yang kecepatan putaran itu berubah gitu ya. Percepatan sudut itu namanya gitu ya. Nah, terus ada lagi yang berikutnya itu namanya percepatan linier atau namanya percepatan tangensial gitu ya. Nah, ini percepatan tangensial ini mirip dengan percepatan biasa yang pernah kita bahas, yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ini sama percepatan linier gitu ya. Cuman bedanya ini percepatan linier itu ini percepatan percepatan yang diaplikasikan pada gerak melingkar gitu ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu ya supaya lebih jelasnya gitu ya. Nah, di sini ada ya. Jadi percepatan sudut dengan percepatan linier itu akan muncul jika kecepatan sudutnya berubah. Nah, ini syaratnya ya, ada syarat. Jadi khusus untuk ini tuh dia bakal muncul, bakal ada ya, akan timbul ketika syaratnya apa? Kecepatan sudutnya berubah gitu ya. Ininya berubah. Nah, kalau kecepatan sudutnya tidak berubah, tetap apa yang terjadi? Maka ini tidak akan ada, ini tidak akan ada, gitu ya. Tapi kalau percepatan sentripetal mah selalu ada. Mau dia kecepatan sudutnya berubah mau enggak, yang namanya percepatan sentripetal itu akan selalu ada, gitu ya. Tapi kalau ini dengan ini, tangan sial dan percepatan sudut ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ininya kecepatan sudutnya harus berubah, gitu ya. Nah, itu adalah mengenai gerak melingkar ya. Nah, sekarang kita lihat animasinya. Nah, ini gerakannya ya. Nah, misalkan benda ini dia di sini ya. Ini dia posisinya di sini. Ini lingkaran, ini lintasannya. Ini jari-jari lintasannya. Nah, ini benda asalnya dia di sini gitu kan. Benda asalnya di sini. Nah, kemudian karena dia benda berputar, bergerak yang tadinya di sini dia berpindah posisinya gitu kan.
Nah, dia bergerak. Nah, ini dia bergerak ke kiri ya. Kalau nah dikarenakan adanya sentripetal, akibat adanya sentripetal, benda yang harusnya dia bergerak ke kiri, dia bakal jadi melengkung. Dia ditarik seolah-olah ditarik menuju pusat lingkaran. Sehingga benda itu jadinya melengkung seperti itu, ya. Nah, maka di sini terjadi perubahan sudut gitu kan. Maka di sini terjadi jarak ya, ada jarak di sini. Nah, bedanya dengan gerak lurus apa? Kalau gerak lurus mah kan gerakannya kan jaraknya kan lurus ya. Kalau ini dia melengkung gitu ya. Nah, karena akibat adanya percepatan sentripetal yang membuat dia melengkung. Nah, sehingga benda itu dia mengalami perubahan kecepatan yang tadinya harusnya ke kiri, dia jadi berbelok, jadinya miring gitu ya, seperti itu. Nah, maka di sini terjadi perubahan sudut ya. Nah, di sini juga sama. Si benda ini yang harusnya dia bergerak ke miring ke bawah dikarenakan ada sentripetal, jadi ketarik menuju pusat lingkaran. Jadi dia berbelok lagi gitu kan seperti itu. Jadi yang namanya percepatan sentripetal itu dia arahnya selalu selalu menuju pusat lingkaran. Dimanapun benda itu berada ya di sepanjang lingkaran ini dia selalu menuju pusat lingkaran. Nah, perubahan posisi benda dari sini ke sini itu dia terjadi perubahan sudut ya. Dikarenakan adanya perubahan sudut dalam setiap waktu, maka di situ akan muncul yang namanya kecepatan sudut, gitu ya. Kecepatan sudut itu dapat dihitung, dapat kita hitung sama dengan rumus ini, ya. Kecepatan sudut sama dengan perubahan sudut dibagi dengan perubahan interval waktunya, gitu ya, seperti itu. Nah, ini kan mirip ya dengan rumus gerak lurus ya, cuman bedanya kalau gerak lurus mah kan V. Ya, kalau gerak lurus kan bedanya dia itu kan ini ya V kan, V sama dengan delta S dibagi delta T kan. Nah, kalau pada gerak melingkar mah delta theta ini namanya theta ya dibagi dengan delta T gitu ya. Perubahan sudut dibagi dengan perubahan waktu. Cuman beda ya, jadi sebenarnya rumusnya sama gitu ya, cuman dia beda simbol aja. Nah, 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 di sini bedanya. Kecepatan gerak melingkar itu dia selain dia punya kecepatan sudut, dia juga punya kecepatan linier atau kecepatan lurusnya gitu ya. Kecepatan lurusnya itu yang mana? Yang ini nih, yang warna hijau, warna biru nih, yang VI, VF gitu ya. Ini adalah kecepatan lurusnya, lurusnya itu ya. Jadi dianggap itu kecepatan lurus ini itu dianggapnya itu. Meskipun dia melengkung ya, jadi dilengkungkan oleh sentripetal gitu ya. Tapi ini disebutnya kecepatan linier ini. Disebutnya kecepatan linier. Gitu ya. Nah, rumus kecepatan linier pada gerak melingkar itu adalah ini. V sama dengan omega kali R. Kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Ya, itu. Ini adalah rumus kecepatan linier pada gerak melingkar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan disebutkan ya mengenai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu apa sih? Percepatan yang menuju arah pusat lingkaran ya. Percepatan yang nah ini juga ada rumusnya untuk menghitung percepatan sentripetal ya, yaitu rumusnya adalah ini. Percepatan sentripetal ada sama dengan V kecepatan linier dikuadratkan dibagi dengan R ya, seperti itu. Nah, ini keterangan-keterangannya ya, seperti itu. Ini gerak, ini rumus-rumus yang berlaku pada gerak melingkar ya, ini beberapanya seperti ini. Nah, ini satuan ya. Ini satu putaran itu 2 pi radian ya. Itu sama dengan 360 derajat ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini oh ini udahlah ya ini kita lewat aja lah. Nah, jadi percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang menyebabkan gerak melingkar. Jadi benda itu gerak melingkar tuh karena adanya sentripetal gitu ya. Seperti itu. Kalau bumi, kalau bulan ya, bulan itu kan dia berputar mengelilingi bumi kan bulan itu ya itu dia kenapa dia bisa bergerak melingkar karena si bulan itu dia ditarik oleh gravitasi bumi. Jadi gaya sentripetal itu yang berperan sebagai sentripetal itu adalah gravitasi. Kalau konteksnya adalah gerakan bulan bulan mengelilingi matahari bulan mengelilingi bumi itu ditariknya oleh gravitasi. Yang berperan sebagai sentripetal adalah gravitasi bumi. Bumi mengelilingi matahari,
gerakannya kan hampir melingkar gitu ya. Yang berperan sebagai sentripetal adalah gaya gravitasi bumi terhadap matahari, gitu ya. Seperti itu. Ya, ini adalah arah percepatan sentripetal. Oh, ya udahlah ini mah nggak usah lah ya. Oke, kita. Nah, ini ya oke lah gitu lah. Pokoknya ini kenapa dia nggak jatuh gitu ya? Ya karena ada sentripetal nih, percepatan sentripetal itu. Oh, ini kan kayak gitulah ya. Ya oke lah, udah lewat aja lah ya. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah, sekarang tadi kan dia berputar ya. Dia kan berputar gitu kan, bergerak melingkar gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kecepatan putarannya berubah, apa yang terjadi gitu ya? Dia kan berputar ya. Nah, sekarang kalau putarannya itu berubah kecepatannya, maka di sana akan ada yang namanya percepatan sudut, gitu ya. Percepatan sudut. Benda mengalami percepatan sudut ketika kecepatan putarannya berubah. Percepatan sudut rumusnya adalah ini. Percepatan sudut sama dengan delta omega dibagi dengan delta t. Perubahan kecepatan sudut dibagi dengan interval waktunya, gitu ya. Ini kalau di bahasa Latin ya, itu namanya omega itu simbol itu ya. Omega gitu kan. Kalau ini alpha ini. Alpha ini omega ya. Percepatan sudut sama dengan perubahan kecepatan sudut ya dibagi dengan interval waktunya. Nah, juga bisa ditulis juga rumusnya gitu kan. Bisa ditulis juga rumusnya ya percepatan sudut itu ya. Apa sih? Maaf, bukan percepatan sudut tapi selain dia itu mengalami percepatan sudut, dia juga mengalami dia juga memiliki yang namanya percepatan tangensial, percepatan linier. Percepatan yang muter apa sih maksudnya ya ya itulah pokoknya percepatan tangensial itu percepatan linier lah, percepatan liniernya gitu lah. Kayak ini kan kalau ini mah sudut ya, kalau ini mah dia linier. Nah, rumusnya ini kalau percepatan tangensial itu. Percepatan tangensial sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya. Gitu ya. Jadi kalau kalau ini mah gini, apa sih? Kalau kita ingat kembali rumus gerak lurus gitu ya. Kan gerak lurus mah kan percepatan linier sama dengan delta V dibagi delta T kan gitu ya. Nah, kalau gerak melingkar mah begini dia. Delta omega kecepatan sudut dibagi delta T. Gitu ya, seperti itu. Nah, si A ini tuh sama dengan ini sebetulnya, sama dengan percepatan tangan sial gitu ya. Jadi ini tuh percepatan liniernya lah pada gerak melingkar gitu ya. Gitu. Oke, itu ya, itu gerak melingkar gitu ya. Nah, ini lumayan banyak juga materinya ya. Oke, terus apa nih ya? Oke. Nah, ini ya. Ini gerak melingkar dan percepatan tangan sial, sentripetal ya. Oke, jadi rumus-rumusnya adalah ini. Gerak melingkar itu ya. Kecepatan sudut, dia kalau dia itu ketika dia bergerak melingkar gitu ya, dia pasti akan memiliki yang namanya kecepatan sudut. Dia juga pasti akan memiliki yang namanya kecepatan linier, gitu ya. Tapi dia belum tentu punya percepatan sudut, belum tentu punya ini, belum tentu dia itu. Dia juga belum tentu punya ini. Ini dengan ini tuh dia bisa muncul ada syaratnya. Apa tadi syaratnya? Kalau kecepatan sudutnya dia berubah. Kalau ketika ini berubah, baru muncul ini percepatan sudut dan percepatan linier. Nah, kalau sentripetal mah ini wajib nih, selalu ada ini. Apakah dia gerakannya kecepatan sudutnya tetap atau berubah? Ini mah tetap ada.
Jadi yang selalu ada tuh ini, dan ini. Itu selalu ada. Apakah kecepatan sudutnya berubah atau tidak, itu selalu ada. Oke. Nah, jadi ya ini kalau misalkan kita, nah ini gerak perbandingan rumus. Ini perbandingan rumus ya. Gerak lurus dengan gerak linier atau dan gerak lurus atau gerak linier dan gerak melingkar. Ini perbandingannya. Ini perbandingannya gitu ya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya ini ya, GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Ini merupakan gerak yang apa? Kecepatannya berubah ya. Gerak yang kecepatannya berubah. Ini GLBB kan. Nah, yang tiga rumus itu ya. Nah, ini kalau Anda ingat, jadi kalau Anda nguasain ini gitu ya, ini juga pasti nguasain gitu ya. Gitu. Ini gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak melingkar gimana? Sama aja. Pada gerak melingkar juga. Dia punya gerak melingkar berubah beraturan gitu ya. Bentuk rumusnya sama gitu ya. Cuman beda simbol aja gitu. Kalau ini dia kecepatan linier, kecepatan akhir, kecepatan awal. Kalau ini dia kecepatan sudut akhir, kecepatan sudut awal. Kalau ini percepatan linier, kalau ini dia percepatan sudut gitu ya. Kalau ini dia perubahan posisi alias jarak ini tuh ya. Oh, ini dia perubahan sudut gitu ya. Jadi sebenarnya Allah Pak. sama aja gitu ya. Sama sebetulnya. Bentuknya sama. Jadi kalau Anda nguasain ini juga pasti harus dikuasain ya. Jadi gampang dikuasain. Oke, Shopee 591. ya ada pertanyaan? Ya, oke, gitu ya. Itu mengenai gerak melingkar ya, gerak melingkar. Jadi Kurang itu tahu ah. ini rumus yang harus dikuasain ini, yang harus Anda kuasain. Ya, gampang lah ya, ini bisa lah ya. Jadi kalau misalkan ini. Nah, ya. Oke. Nah, nanti kita akan mulai masuk ke gerak rotasi. Ya. Apa perbedaannya gerak melingkar dengan gerak rotasi? Gitu ya. Gerak melingkar dengan gerak rotasi itu rumusnya sama. Rumus-rumus yang digunakannya sama. Gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apa bedanya gerak melingkar dengan gerak rotasi. Gitu ya. Kalau gerak melingkar itu apa tadi? Gerak yang gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, tapi kalau gerak rotasi apa? Gitu ya. Gerak rotasi adalah gerak berputar ya, gerak berputar terhadap porosnya gitu ya. Nah, cuman bedanya porosnya itu dia ada di dalam benda itu gitu kalau gerak rotasi itu. Kalau gerak melingkar dia tidak kan. Sumbu putarnya itu kan dia ada di luar benda kan kalau benda melingkar itu ya. Kalau gerak melingkar itu sumbu putarannya itu dia ada di luar benda gitu kan. Nah, seperti yang tadi nih, ini kan ini kan ini bendanya kan ini ya, titik partikel. Jadi perbedaannya itu adalah kalau pada gerak melingkar, si bendanya itu dia berbentuk titik partikel. Bendanya pertama dia berbentuk titik partikel. Yang kedua, sumbu putarnya gitu ya. Sumbunya lah pokoknya ya, sumbu putarnya itu dia ada di luar benda ya. Ini bendanya kan ini ya. Sumbu putarnya di sini. Nah, itu bedanya gitu ya. Nah, kalau
Kalau gerak rotasi, ya, gerak rotasi itu objeknya itu dia objeknya itu dia berbentuk sistem partikel. Kalau ini kan dia partikel tunggal ya. Kalau gerak melingkar kan partikel tunggal dia itu si partikel titik bendanya itu kan titik bendanya kecil kan titik ya. Terus sumbunya ada di luar, sumbu putarannya di luar kalau gerak melingkar. Tapi kalau gerak gerak rotasi, si objeknya itu dia berbentuk sekumpulan titik partikel. Benda itu benda ya benda bukan titik gitu ya, sekumpulan titik benda itu. Jadi benda objeknya objek besar itu ya kalau benda rotasi itu. Dan si sumbu putarnya itu ada di dalam benda itu. Ada di ya pokoknya di sekitar benda itulah ya. Kalau gerak kalau gerak rotasi gitu ya. Kalau gerak rotasi. Nah, tapi kalau rumus-rumusnya ini sama. Gerak rotasi sama gerak parabola itu sama rumus-rumusnya. Ini menggunakan rumus-rumus yang sama gitu ya. Seperti itu. Nah, oke ya. Kita lihat nih. Oke. Nah, ini ya. Kita punya piringan nih. Ini ada yang tahu nggak ini piringan namanya CD gitu ya. Jika piringan itu berotasi, berputar, ya berotasi gitu ya, maka semua titik ya. Jadi kalau kita tandai nih, ini kita punya CD, kita tandain pakai spidol misalkan ini titik A, titik B, titik C gitu ya. Titik A, B, C. Kalau si CD ini diputar, berputar gitu ya, maka semua titik atau bagian pada piringan tersebut akan bergerak melingkar. Ya. Jadi kalian bayangkan ya, ini CD. Kalian kasih tanda nih, titik A, B, C. Ketika CD ini berputar, bergerak melingkar ya, berputar, berotasi gitu lah. Maka titik-titik A, B, C ini dia akan bergerak melingkar. Karena dia bergerak melingkar, maka dia akan punya apa? Dia akan punya kecepatan sudut. Dia akan punya yang namanya kecepatan linier. Oke, titik A, B, dan C berotasi dengan kecepatan sudut yang sama, namun memiliki kecepatan linier yang berbeda. Kenapa disebut kecepatan linier yang berbeda? Karena jarak dari A ke pusat, ke sumbu rotasi, jarak B ke sumbu rotasi itu beda-beda. Ya, A ke sumbu putar itu beda dengan jarak dari B ke sumbu putar. Juga beda dengan jarak dari C ke sumbu putar. Gitu ya. Ini adalah gerak rotasi nih. Kenapa? Karena objek CD, CD ini di dalamnya itu terdiri dari banyak titik partikel. Titik partikel ini semuanya bergabung di dalam CD ini sehingga membentuk sebuah objek namanya piringan CD. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau gerak rotasi mah dia di dalamnya ada objeknya, ada titik partikelnya ada banyak ini. Titik partikel, dia letaknya di sini dan lain-lain ya. Itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini nanti kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi materinya lumayan banyak sih ini. Tapi ini bisa ya. Ini materi yang penting ini. Iya, oke, ini latihannya ya. Ini jadi di sini mata bor sebuah bor listrik yang kelajuannya dapat berubah ya. Yang kelajuannya dapat berubah memiliki percepatan sudut tetap 2,5 radian per second kuadrat. Kecepatan sudut awal mata bor adalah 5 radian per second. Setelah 4 detik
ya, tentukan sudut yang telah ditempuh oleh putaran mata bor dan kecepatan sudutnya, ya. Jadi ini termasuk gerak rotasi berubah beraturan ya. Karena di sini ada kata-kata atau ada informasi yang menunjukkan perubahan kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut itu awalnya ups, kecepatan sudut itu awalnya 5 radian per detik ya. Berarti ini adalah omega 0 ya. Ini omega 0. Kalau ini percepatan sudut tetap itu berarti dia alfa ya. Setelah 4 detik itu berarti T. Tentukan sudut yang telah ditempuh oleh termotabor dan kecepatan sudutnya. Ya, berarti yang dicari itu adalah sudut yang ditempuh, sudut yang telah ditempuh ya. Berarti ini delta sudut ya. Jadi pertanyaannya di sini ada dua ya. Yang pertama itu adalah sudut yang ditempuh. Kemudian yang kedua yang dicari adalah kecepatan sudut. Kita cari yang pertama, kecepatan sudut ya. Ini karena dia gerak gerak rotasi berubah beraturan, maka rumusnya itu adalah berarti di sini ada T ya, ada waktu kan. T. Berarti ini kita gunakan rumus omega 0 kali T plus, karena ini dia percepatan ya, setengah alfa kali T kuadrat. Nah, ini untuk yang sudut yang ditempuh ya. Kemudian yang berikutnya yang dicari adalah kecepatan sudutnya. Berarti ini kecepatan sudut akhir ya. Itu kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal ditambah dengan percepatan kali waktu ya, percepatan sudut. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang nomor dua ini roda sebuah sepeda motor berputar dengan kecepatan sudut 100 rpm ya. Ini rpm ini satuan putaran ya. Jadi satuan putaran tuh ada yang radian per detik, ada yang menggunakan rpm. rpm itu rotasi per menit, putaran per menit rpm tuh. Ada juga yang menggunakan radian per detik ya, seperti yang pada nomor satu ya, radian per detik. Kalau ini dia rpm. rpm itu satu putaran per menit. Nah, berarti di sini kecepatan sudut itu 100 rpm ya, awalnya gitu ya. Akibat pengereman, kecepatan sudutnya itu berkurang menjadi 60 rpm. Berarti di sini adalah perlambatan ya. Jika perlambatan yang dialami roda tersebut adalah 20 putaran per menit, berapa banyak putarankah yang telah dilakukan roda selama pengereman itu? Ya. Nah, ini berarti yang dicari adalah berapa banyak putarankah gitu ya. Berapa banyak putarankah? Berarti ini tuh yang dicari itu adalah sudut ya, sebetulnya sudut itu. Cuman dia bedanya ini satuannya putaran gitu kan. Nah, tinggal di sini kita lihat apa yang diketahui di soal. Yang diketahui adalah omega, kecepatan sudut awal, kecepatan sudut akhir, ya. Kemudian di sini adalah percepatan sudut. Ini alfa. Ada alfa, ada omega T, omega 0 gitu ya. Berarti ini gunakan rumus nih. Omega T kurang omega 0 kuadrat kuadrat ya. Dibagi dengan 2 alfa. Ya, seperti itu. Nah, kayak berikutnya adalah eh, momen inersia. Nah, ini yang penting, konsep yang penting momen inersia ya. Momen inersia itu apa sih? Momen inersia itu kalau pada gerak lurus tuh sama sama seperti massa gitu ya. Tingkat kesulitan untuk merotasikan benda itu.
tingkat kesulitan untuk memutarkan atau merotasi benda. Itu namanya adalah momen inersia. Kalau kita kalau kita ingin memutarkan benda, objek kan itu kan ini ya, ada yang gampang diputar benda itu, ada yang sulit diputar itu, ada yang sulit, ada yang gampang ya untuk memutarkan benda. Contohnya misalkan kita ingin memutarkan ban sepeda dengan ban mobil atau ban motor gitu ya. Mana yang lebih ringan untuk diputar itu? Yang paling gampang diputar itu adalah ban sepeda ya. Nah, eh ada yang sulit, ada yang berat, ada yang ringan gitu ya. Nah, itu namanya momen inersia. Semakin besar momen inersianya, makin berat untuk memutarkan benda. Kalau momen inersianya kecil, berarti si benda itu ringan untuk diputarkan, gitu ya, gampang untuk diputarkan, gitu ya, lebih mudah. Nah, momen inersia ini dia bergantung pada dua faktor, ditentukan oleh distribusi massanya dan ditentukan oleh posisi sumbu rotasinya, gitu ya. Jadi ini dua hal yang mempengaruhi nilai dari momen inersia dari objek, gitu ya. Nah, ini momen inersia untuk partikel ya. Ini rumus momen inersia untuk partikel ya, untuk partikel titik. Nah, kita kan partikelnya kan objek. Nah, ini kan kita punya objek ya. Ini kan bukan bukan objek partikel titik ini. Ini adalah sekumpulan partikel. Titik-titik partikel yang membentuk sebuah objek tabung gitu kan. Nah, ini untuk benda yang seperti ini ya, benda padat namanya adalah benda yang tersusun atas kumpulan partikel. Nah, untuk menentukan momen inersia objek ini ya, kita harus menjumlahkan massa dan jarak setiap partikel ini terhadap sumbu rotasinya. Itu kan, itu rumusnya ini. Nah, untuk menghitung rumus ini tuh harus menggunakan integral tuh ya. Tapi ya kita langsung aja lah ya diberikan. Jadi berbagai jenis benda ya. Jadi momen inersia itu bergantung pada distribusi massa bendanya, ditentukan oleh bentuk bendanya, dan ditentukan oleh posisi sumbu rotasinya gitu kan. Nah, di sini kita memiliki berbagai bentuk benda. Ya, ini di sini saya punya benda sebuah tongkat ya. Ini sebuah tongkat, masanya itu serba sama, masanya itu homogen. Ya, homogen itu artinya distribusi massa di semua bagian dari tongkat itu sama nilai massanya gitu ya. Distribusinya sama itu yang merata itu kan. Nah, si tongkat ini dia punya si tongkat ini kalau kita putar di tengah-tengah ya, ini sumbu rotasinya gitu ya di tengah-tengah diputar. Kemudian ini jaraknya, jarak dari panjang tongkatnya gitu ya. Kemudian si tongkat itu, nah maka si tongkat ini dia akan memiliki momen inersia. Yaitu momen inersianya itu rumusnya adalah ini. 1/12 dikalikan dengan M dikalikan dengan L kuadrat. Di mana M ini adalah massa tongkatnya dan L adalah panjang tongkatnya. Nah, ini adalah rumus momen inersia untuk tongkat yang distribusi massanya sama, serba sama, dan ketika si tongkat ini diputar di tengah-tengahnya. Gitu ya. Maka dia akan memiliki momen inersia yang rumusnya sesuai dengan ini, rumus ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sumbu putarnya itu kita geser? Kita putar si tongkat ini di mana sumbu putarnya itu di ujungnya. Nah, di sini kalau kalau dia diputarkannya di sini, maka momen inersianya apakah tetap atau berubah? Nah, ternyata momen inersia sebuah tongkat ini kalau diputarnya itu di sini sumbu putarnya porosnya
maka momen inersianya ternyata bakal berubah. Ternyata dia bakal seperti ini momen inersi, rumus momen inersianya itu. Jadi rumusnya jadi berubah. Yang tadinya 1/12 menjadi 1/3 ketika sumbu rotasinya digeser. Yang tadinya tengah-tengah digeser jadi di sisinya gitu kan. Nah, itu akan menghasilkan momen inersia yang berbeda. Itu. Jadi meskipun objeknya sama, masanya sama, panjang tongkatnya sama, tapi ketika dia diputarnya itu di sumbu porosnya di sumbu yang berbeda itu ya, porosnya berubah, maka dia akan menghasilkan momen inersia yang berbeda. Gitu ya. Anda kalau nggak percaya silakan aja diputar. Anda punya pulpen ya, coba diputar di tengah-tengahnya nih, pakai jari Anda itu ya. Itu coba rasakan, bandingkan dengan kalau diputar di ujungnya. Itu pasti bakal beda. Bakal lebih ringan ketika kita memutarkan di tengah-tengah. Itu karena apa? Karena momen inersia. Gitu ya. Nah, setiap objek itu beda-beda momen inersianya, tergantung bentuknya, distribusi massanya, dan posisi sumbu rotasinya, itu ya. Nah, di sini saya memiliki data ya, memiliki benda ya, objek ya. Ini namanya bola. Ini bola pejal ini. Pejal tuh artinya padat ya, benda bola padat ini. Jadi tengahnya itu padat lah pokoknya ya. Si bola ini kalau diputar di porosnya, di pusatnya itu ya, di tengah-tengahnya, maka dia akan memiliki rumus momen inersianya seperti ini. Nilai momen inersianya itu. Nilainya ya. Nah, beda kalau dia bolanya itu berongga tipis. Nah, rongga tipis itu artinya apa? Tengahnya bolong ya, berarti ya, kosong gitu ya. Saya punya bola tapi tengahnya kosong gitu ya. Nah, maka si bola ini dia ketika diputar di tengah-tengahnya, dia akan memiliki momen inersia ini 2/3 mr kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau beda aja ya, dia bakal berubah momen inersianya itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya apa? Benda lagi, pejal. Pejal itu ini apa? Silinder pejal ini ya. Silinder pejal. Kalau tadi mah bola ya, kalau ini dia silinder. Contoh objek yang berbentuk silinder apa? Roda itu ya. Ban ya, ban mobil, ban sepeda itu bentuknya silinder itu ya. Meskipun dia panjangnya kecil itu ya. Nah, si silinder ini pejal, artinya dia padat di dalamnya itu. Ketika diputar, dia akan memiliki momen inersia, itu adalah ini nilainya. Dapat dihitung dengan rumus ini, setengah mr kuadrat. Di mana m itu adalah masanya, r adalah jari-jarinya. R jari-jarinya gitu ya. Kalau berongga tipis ya berarti berongga tipis itu berarti tengahnya bolong gitu ya. Ya kosong lah pokoknya gitu ya. Maka jadi I sama mr kuadrat. Ini adalah beberapa objek ya. Sebenarnya banyak objek itu. Rumus-rumus ini dapatnya dari mana, Pak? Kalau ada yang mau bertanyakan gitu ya. Ini dapatnya dari integral ini ya. Menghitung integral gitu ya, kalkulus gitu ya. Tapi nggak usah lah ya, kita nggak usah. Yang penting dihafal aja lah. Oke, itu mengenai momen inersia. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kemudian berikutnya yang kita bahas adalah kecepatan, energi kinetik rotasi. Ya. Sama halnya seperti gerak lurus. Ketika objek ini berputar, berotasi, dia juga akan memiliki yang namanya energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, pertemuan minggu-minggu yang lalu ya, bahwa energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda pada saat benda itu bergerak ya. Atau energi kinetik itu sama dengan energi gerak lah ya, energi gerak, energi yang dimiliki benda ketika dia bergerak. Nah, ini juga sama. Ketika benda ini berotasi, berputar ya, dia juga akan memiliki energi kinetik gitu ya.
dia akan memiliki energi kinetik. Apa rumus energi kinetiknya? Gitu ya, langsung aja lah ya. Nah, kalau pada gerak lurus tuh energi kinetiknya apa? Setengah mv kuadrat ya. Ini gerak lurus ya. Kalau gerak rotasi, energi kinetiknya adalah ini ya. Ini adalah energi kinetik translasi atau gerak lurus. Ini adalah energi kinetik rotasi. Setengah I kali omega kuadrat. Setengah dikalikan momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudut. Kalau kalau Anda perhatikan, kalau kalian perhatikan, ini bentuknya sama ya. Sebenarnya bentuknya sama, ini setengah-setengah. Cuman bedanya di sini. Ini gerak lurus mah ini M, massa ya, bobot bobot benda, massa benda. Kalau ini mah dia namanya apa? Momen inersia gitu ya. Kalau di sini mah kecepatan linier, kecepatan lurus, kecepatan gerak lurus. Kalau ini mah dia kecepatan putaran, kecepatan rotasi gitu ya. Seperti itu. Jadi rumusnya betulnya sama sebetulnya. Nah, kemudian dia juga akan memiliki yang namanya momentum linier. Nah, ini sebenarnya ini sebelum kita ngebahas ini harusnya ngebahas kemarin momentum dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau pada gerak lurus tuh dia namanya momentum linier. Momentum tuh rumusnya ini P sama dengan M kali V ya. Ini materi yang saya lewat ya. Harusnya sekarang tuh materinya momentum, tapi saya lewat ke materi gerak rotasi. Karena gerak rotasi ini adalah materi yang penting ya. Kalau pada gerak lurus tuh namanya momentum linier. Momentum sama dengan massa kali kecepatan. Kalau pada gerak rotasi namanya apa? Momentum sudut namanya ya. Ini yang akan kita bahas, ini yang kita bahas selanjutnya ya, momentum sudut. Hmm. Simbolnya beda ya. Kalau ini mah P, ini L, tapi bentuknya sama. Perkalian antara massa dengan kecepatan, ini juga sama. Perkalian antara, cuma bedanya ini momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudut. Gitu. Jadi padanannya gitu, padanannya ya. Kalau pada gerak lurus memassa, kalau ini mah dia momen inersia. Kalau ini mah kecepatan linier, kalau ini mah kecepatan sudut. Gitu ya. Bentuknya mah sama rumusnya. Cuman beda ya simbol aja. Padanannya gitu ya. Nah, ini momentum sudut ya. Benda yang bergerak rotasi akan memiliki momentum sudut terhadap sumbu rotasinya. Nah, ini rumus momentum sudut. Momentum pada gerak rotasi gitu ya. Oke, ini keterangannya, satuannya itu ya. Nah, berlaku hukum kekekalan momentum sudut ya. Ini harusnya materinya momentum sudut, momentum dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Momentum sudut. Nah, ini momentum sebelum sama dengan momentum setelah ya. Mirip seperti hukum kekekalan energi mekanik ya. Energi mekanik, jumlah energi mekanik sebelum sebelum sama dengan setelah ya, atau di titik A sama di titik B gitu ya. Before after gitu ya. Nilainya akan selalu sama. Hukum kekekalan momentum. Apa aplikasi dari hukum momentum ini? Ya, ini pada penari balet gitu ya, penari skating, gitu ya, kayak gitu. Seorang penari balet atau penari skating, ketika dia meregangkan tangannya, putarannya kecil, lemah, ya. Ketika tangannya dilipat, putarannya akan semakin besar. Kalian coba aja perhatikan di video-video di YouTube, coba aja perhatikan. Ketika dia melentangkan tangannya, dia lambat mutarnya gitu ya. Tapi ketika dilipat, tangannya kencang, putarannya kencang gitu. Oke, oke, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi itu ya, itu mengenai gerak rotasi ini. Nanti gerak rotasi ini penting ini, penting.
ya. Gerak rotasi ini nanti kita akan lanjutkan materi ini, dinamika gerak rotasi ya. Jadi kuncinya di sini gerak rotasi itu adalah rumus gerak melingkarnya ya. Itu yang pertama itu gerak ini nih, rumus gerak rotasinya gitu ya. Dan yang kedua adalah momen inersia. Ini momen inersia ini penting ini, momen inersia ini. Nah, ini rumus ini penting nih, ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan dikerjakan di rumah latihannya itu ya. Yang ini ya, latihan dua ya. Nah, ini silakan Anda kerjakan sebagai latihan bahan ya, latihan.